Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Topik kita kali ini adalah manajemen berbasis sekolah madrasah (MBSM) untuk program gizi dan kesehatan di sekolah dan madrasah. Perkenalkan, saya Yudi Astuti Februhartanti. Saya adalah staf di Simiorekon dan juga dosen atau pengajar di Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ada dua topik besar yang akan saya bahas bersama Bapak Ibu. Yang pertama tentang pengertian dan tujuan MBSM dan juga tentang 5 proses MBSM. Baik, kita buka dengan materi pertama tentang pengertian dan tujuan manajemen berbasis sekolah atau madrasah MBSM. Ada 4 definisi atau pengertian terkait MBSM yang akan saya bahas. Yang pertama, MBSM merupakan upaya desentralisasi kewenangan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat atau daerah kepada tiap-tiap satuan pendidikan, dalam hal ini sekolah atau madrasah. Upaya ini merupakan strategi untuk memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dan madrasah dalam menciptakan lingkungan yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Definisi yang kedua merupakan penjelasan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dikatakan bahwa MBS adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekolah, guru, dibantu komite sekolah, diberikan kewenangan untuk mengelola kegiatan pendidikan secara mandiri. Definisi yang ketiga merupakan pengejawantahan dari definisi kedua, di mana kemandirian satuan pendidikan dalam pengelolaan sumber daya ditambah dengan pengambilan keputusan secara partisipatif dari semua kelompok kepentingan berupaya bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Definisi keempat memfokuskan MBS kepada upaya-upaya di mana satuan pendidikan didorong untuk mempunyai kontrol penuh dalam pengelolaan sumber daya dan mengidentifikasi serta memanfaatkan segala potensi pendukung yang ada. Segala potensi pendukung diartikan sebagai keterlibatan seluruh warga sekolah atau madrasah. Dalam hal ini dapat terdiri dari pihak internal seperti guru, tenaga kependidikan, staf siswa, orang tua siswa, pengelola kantin, dan lain-lain, serta pihak eksternal seperti dinas pendidikan, dinas-dinas terkait lainnya, pengawas sekolah, puskesmas, alumni, masyarakat sekitar, dan lain-lain. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada 4 tadi definisi yang sudah kita bahas, ada 4 kata kunci. Yang pertama tentang desentralisasi dari pemerintah pusat daerah ke satuan pendidikan. Kemudian kata kunci yang dari definisi kedua adalah tentang otonomi bagi satuan pendidikan. Kemudian ada kemandirian bagi satuan pendidikan, dan juga yang terakhir terkait dengan adanya kontrol penuh dari satuan pendidikan untuk menghimpun berbagai faktor pendukung, gitu ya. Nah, dari 4 definisi tersebut, pada slide ini saya ingin merangkum. Tujuan MBS pada akhirnya adalah ingin mencapai peningkatan mutu pendidikan yang diberikan oleh setiap satuan pendidikan agar mutunya menjadi paripurna bagi seluruh peserta didik. Nah, bagaimana caranya? Dengan meningkatkan kemandirian satuan pendidikan dalam pemberian kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya sekolah atau madrasah dan menghimpun segala potensi pendukung yang ada. Nah, pada pelatihan ini saya ingin mengkaitkan MBSM dengan promosi kesehatan dan gizi di sekolah dan madrasah. MBSM menjadi sebuah alat yang sangat penting, sangat mendasar, fundamental, perlu ada di setiap sekolah dan madrasah agar kegiatan NGTS, Nutrition Goes to School, Gizi untuk Prestasi, yang merupakan bagian dari kegiatan promosi kesehatan dan gizi di sekolah dan madrasah dapat berjalan dengan baik.
saya ingin mengkaitkan upaya pelaksanaan promosi gizi dan kesehatan ini umumnya diwadahi melalui program usaha kesehatan sekolah madrasah atau UKSM. Jadi program gizi dalam UKSM merupakan seluruh kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup sehat peserta didik sehingga pada akhirnya akan mencapai taraf perbaikan status gizi peserta didik. Program gizi dalam UKSM berfokus pada penjagaan anemia, pemenuhan gizi seimbang, optimalisasi aktivitas fisik, pemantauan gizi secara berkala, dan pembinaan lingkungan sekolah serta sumber daya yang dimiliki untuk melakukan perubahan perilaku dan perbaikan status gizi peserta didik. Program gizi dalam UKSM yang tercakup dalam Trias UKSM meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat yang didukung oleh manajemen UKSM yang meliputi persiapan, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta peningkatan peran serta peserta didik dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan. Pada slide ini Bapak Ibu saya ingin menunjukkan stratifikasi dari indikator manajemen UKS mulai dari tingkat minimal, tingkat standar, optimal, dan paripurna. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini banyak indikator yang dikaitkan dengan gizi yang merupakan bagian dari kewajiban pimpinan dari sekolah maupun madrasah untuk memberikan dukungan pada manajemen UKSM. Jadi, prinsip dasar dari manajemen program gizi dan kesehatan ada dua yang ingin saya sampaikan di slide ini. Yang pertama bahwa kegiatan atau program gizi dan kesehatan harus menjadi bagian yang reguler dari manajemen sekolah dan madrasah. Kemudian, pendekatannya adalah terstruktur untuk mengatasi masalah. Terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pengidentifikasian masalah, prioritas masalah, jadi yang mendesak dan yang penting yang mana. Kemudian satuan pendidikan juga melaksanakan mapping dan analisis kebutuhan terkait ketersediaan sumber daya pendukung. Jadi perlu dilakukan analisis sumber daya yang digunakan dibandingkan dengan manfaatnya. Kemudian yang keempat, terkait dengan perencanaan kegiatan yang jelas atau sesuai tujuan dan yang penting mampu laksana. Misalnya, pengintegrasian dari kegiatan-kegiatan khusus berkaitan dengan program gizi dan kesehatan ke dalam kegiatan rutin di sekolah dan di madrasah. Pada slide ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi berdasarkan pengalaman yang sudah kami dapatkan setelah sejak tahun 2017-2016 kami melaksanakan program Gizi untuk Prestasi atau NGTS dan banyak belajar dari berbagai sekolah gitu ya. Jadi peran-peran dan fungsi yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh kepala satuan pendidikan, guru dan orang tua seperti yang tercantum pada slide ini. Bapak Ibu silahkan nanti pada saat memiliki waktu khusus untuk berdiskusi mungkin bisa mengidentifikasi peran dan fungsi yang jauh lebih detail ya, lebih banyak dari yang ada di slide ini. Saya contohkan saja. Pada kolom pertama tentang peran dan fungsi kepala sekolah atau kepala madrasah, utamanya adalah sebagai ketua tim pelaksana. Ya Bapak Ibu ya, jadi program tanpa ketua tim pelaksana nggak akan bisa jalan. Oleh karena itu kita mengampu sekali kepada kepala sekolah dan madrasah untuk bisa berperan sebagai ketua tim. Nah sebagai ketua tim juga tentunya akan membuat kebijakan, memberikan persetujuan terhadap rencana kegiatan. Juga jangan lupa Bapak Ibu sebagai ketua tim sangat ditunggu-tunggu umpan baliknya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah atau kepala madrasah yang hadir pada pelatihan ini tentunya tim Bapak Ibu sekalian di madrasah dan sekolah sangat mengharapkan umpan balik yang tadi disampaikan, karena dengan umpan balik para kepala sekolah, kepala madrasah telah memberikan sebuah upaya untuk menjaga motivasi dari tim yang terlibat gitu ya. Kemudian dari segi guru adalah penanggung jawab pelaksana kegiatan,
tentunya guru yang sehari-hari akan melaksanakan kegiatan didorong untuk selalu menemukan inovasi, kreasi agar kegiatan bisa terlaksana dengan baik, juga menjadi koordinator ya, karena komunikasi sebuah program dan kegiatan tentunya perlu motivator. Dalam hal ini guru biasanya adalah seorang motivator, dan juga peran guru sebagai penyemangat ya, agar siswa dan warga sekolah yang lain juga tetap terjaga motivasinya dalam berpartisipasi. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa ada peran juga dari orang tua dan komite. Orang tua dan komite sangat didorong untuk memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, berpartisipasi aktif sesuai kemampuan masing-masing, dan juga tentunya memberikan umpan balik, karena lagi-lagi orang tua adalah pendukung ya bagi sekolah untuk bisa mengusung mutu pendidikan yang terbaik. Bapak Ibu, saat ini kita masuk ke materi kedua tentang proses MBSM. Dari berbagai literatur, Bapak Ibu, untuk memahami proses pelaksanaan MBSM, pada pelatihan ini kami menggunakan konsep 5 proses yang merupakan sebuah kesatuan agar MBSM dapat berfungsi optimal dalam mendukung tercapainya efektivitas sekolah atau madrasah sesuai yang diharapkan. Bapak Ibu, sejatinya MBSM merupakan proses yang bisa dikerjakan atas kepemimpinan dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Pada slide ini disampaikan adanya 5 proses dalam pelaksanaan MBSM. Yang pertama tentang kepemimpinan dan tata kelola. Di sini dibahas pentingnya seorang kepala sekolah atau kepala madrasah untuk memahami mengapa gizi penting jika kita bicara tentang salah satu program di sekolah. Kemudian strategi apa saja yang akan digunakan agar program bisa berjalan. Kemudian juga kepemimpinan ini berkaitan dengan bagaimana pimpinan sekolah atau madrasah mendorong partisipasi warga sekolah. Yang kedua, tentang keterlibatan pemangku kepentingan di sekolah atau madrasah. Lagi-lagi, keterlibatan pemangku kepentingan menjadi dasar mengapa seorang kepala madrasah atau kepala sekolah menganggap itu penting. Kemudian bentuknya seperti apa? Perlu dibahas lebih lanjut melalui kepemimpinan seorang kepala sekolah dan madrasah terkait bentuk-bentuk sumbangsih atau kontribusi dari pemangku kepentingan. Dan bagaimana kepala sekolah dan kepala madrasah dapat mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang ketiga berkaitan dengan manajemen sumber daya. Jadi ada kaitannya dengan yang nomor 2. Setelah mampu menghimpun, tentunya diperlukan kemampuan untuk mengelola. Kepala sekolah, kepala madrasah diharapkan memimpin berkaitan dengan cara menetapkan kebutuhan sumber daya, cara mengelola dan memantau sumber daya, dan akhirnya memberikan langkah nyata tentang bagaimana sumber daya yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang keempat berkaitan dengan perbaikan berkelanjutan. Proses yang keempat ini berkaitan dengan kemampuan kepala sekolah, kepala madrasah dalam mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki agar mencapai peningkatan yang direncanakan gitu. Jadi bagaimana cara kepala sekolah dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian program? Apa-apa saja tantangannya? Kepala sekolah, kepala madrasah perlu mencatat kaitannya dengan bentuk-bentuk perbaikan berkelanjutan yang akan dilakukan mengikuti tantangan-tantangan yang dihadapi. Dan tentunya mencatat bagaimana dampak yang diinginkan dari perbaikan yang telah direncanakan. Yang terakhir berkaitan dengan proses MBSM adalah kaitannya dengan akuntabilitas kinerja sekolah dan madrasah. Berkaitan dengan kinerja tentunya sebagai kepala sekolah, kepala madrasah, SOP, rencana kerja, target tahunan atau RKAS menjadi menu sehari-hari dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di sekolah. Kepala sekolah, kepala madrasah penting sekali memastikan bahwa ada acuan yang perlu dilakukan oleh tim yang dapat diterima dan dapat digunakan dengan baik oleh sesama tim agar proses
semua proses kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan. Kemudian ada pertanggungjawaban, ya, ada pertanggungjawaban kepada stakeholder. Jadi seperti dikaitkan dengan proses yang sebelumnya, ada stakeholder yang memberikan kontribusi, tentunya bentuk akuntabilitas sekolah atau madrasah adalah memberikan pertanggungjawaban. Kemudian juga dalam rangka memberikan pertanggungjawaban, ada proses-proses di mana kepala sekolah, kepala madrasah memimpin penyusunan laporan program kerja dan capaian agar dapat mendapatkan umpan balik dari stakeholder, begitu. Bapak Ibu, pada slide ini dan beberapa slide berikutnya kita akan membahas proses MBSM satu persatu. Pada slide ini tentang kepemimpinan dan tata kelola. Pada prinsipnya proses ini menekankan pentingnya komitmen dari kepala sekolah, kepala madrasah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program-program di satuan pendidikan. Contoh yang ada pada slide ini menekankan pentingnya kepala madrasah, kepala sekolah memimpin pembentukan tim khusus pelaksana program. Ya. Kemudian dengan adanya tim khusus, komitmen dari kepala sekolah, kepala madrasah ini juga berkaitan dengan komitmen dalam perencanaan anggaran, perencanaan sumber daya, penetapan kebutuhan wadah pertemuan rutin misalnya menjadi bagian dari aktivitas atau kegiatan yang ada dalam proses yang pertama dari MBSM ini. Proses yang kedua yaitu tentang keterlibatan pemangku kepentingan sekolah dan madrasah. Pada proses ini fokus yang diharapkan adalah pada kemampuan kepala sekolah atau kepala madrasah dalam melibatkan semua pemangku kepentingan baik yang ada di internal maupun yang di eksternal. Umumnya keterlibatan warga sekolah atau warga madrasah biasanya didorong melalui kegiatan sosialisasi visi dari kepala sekolah, kepala madrasah yang jelas terkait pengelolaan program gizi dan kesehatan di satuan pendidikan. Proses yang ketiga adalah tentang manajemen sumber daya. Kepemimpinan dari kepala sekolah dan kepala madrasah mencerminkan juga bagaimana kepala sekolah dan kepala madrasah mendelegasikan tugas-tugasnya. Tadi di tahap yang proses yang pertama, kita juga menyampaikan adanya sebuah kebutuhan mendasar di mana sekolah atau madrasah memiliki tim yang khusus. Ya, selain memiliki tim yang khusus, kepala sekolah dan kepala madrasah juga diharapkan dapat mengelola segala bentuk sumber daya yang ada di sekolah dan di madrasah. Berbagai sumber daya yang ada di internal maupun eksternal itu bentuknya macam-macam, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas, finansial, sumber daya informasi, kepakaran, jejaring, dan sumber daya yang lainnya. Berbagai pengalaman dan keterlibatan kami dalam bekerja sama dengan sekolah dan madrasah memberikan pembelajaran, gitu ya, memberikan pembelajaran bahwa tantangan yang umumnya bersifat keterbatasan fasilitas dan finansial rupanya menjadi tantangan yang dapat diberikan solusinya melalui berbagai bentuk kemitraan, gitu ya. Jadi ini contoh yang diberikan di sini adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung itu ternyata erat kaitannya dengan bagaimana kemampuan kepala sekolah dan kepala madrasah dalam menjalin kemitraan dengan para stakeholder. Proses yang keempat berkaitan dengan perbaikan berkelanjutan. Proses ini menegaskan pentingnya upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai bentuk perbaikan yang diperlukan secara berkelanjutan melalui sistem yang diciptakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Contoh yang diberikan di sini berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas berupa pelatihan misalnya untuk warga sekolah atau warga madrasah, baik itu guru, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua, merupakan bentuk berkaitan dengan perbaikan berkelanjutan yang kaitannya dihubungkan dengan perluasan wawasan, ya, wawasan dari warga sekolah dalam topik gizi dan kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Proses MBSM yang kelima, yaitu akuntabilitas kinerja sekolah atau madrasah, merupakan tolok ukur keberhasilan MBSM. Karena capaian program di tingkat satuan pendidikan dapat dibuktikan melalui proses ini, gitu ya. Pembuktiannya bagaimana? Ada dua cara, yaitu dengan adanya pencatatan yang sistematis terkait proses dan kinerja yang telah dilakukan. Dan yang kedua adalah adanya dokumentasi yang jelas dari dampak yang dirasakan baik oleh peserta didik maupun oleh warga sekolah lainnya, serta juga oleh pemangku kepentingan yang mana mereka semua telah berkontribusi dalam program yang dilakukan oleh sekolah dan madrasah. Bapak Ibu, berikut ini adalah contoh praktik baik dari proses MBS yang telah dilakukan oleh kawan-kawan kita di Jakarta yang telah melaksanakan program yang bernama iHelp, Islamic Health Promoting School, di bawah koordinasi teman-teman dari Universitas Profesor Buya Hamka Jakarta. Ya, jadi di sini disampaikan proses-proses yang dilakukan oleh sekolah-sekolah iHelp yang pada prinsipnya telah berusaha melaksanakan kelima proses seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita berada di hampir penghujung dari materi saya. Saya ingin merangkum. Yang pertama yang saya ingin rangkum adalah berkaitan dengan pengertian apa itu MBSM. Semoga pada akhir sesi ini Bapak Ibu bisa memahami, menginternalisasi ada 4 kata kunci ya Bapak Ibu ya yang berkaitan dengan MBSM yang artinya tuh pada prinsipnya adalah sama, memberikan kemandirian, ya, memberikan kemandirian kepada sekolah, madrasah, satuan pendidikan, karena satuan pendidikan ini yang paling mengerti apa yang dimiliki, apa yang dimaui, dan bagaimana cara mencapainya. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keberhasilan mutu pendidikan yang terbaik, begitu. Nah, hasil penerapan MBSM yang baik adalah sekolah atau madrasah memiliki 1. Kebijakan dan perencanaan khusus untuk program gizi dan kesehatan. 2. Mempunyai anggaran kegiatan, di mana anggaran ini masuk ke dalam rencana pelaksanaan kegiatan sekolah atau madrasah secara rutin. Kemudian ada jadwal pelaksanaan pemantauan secara rutin. Ada ketersediaan sarana dan prasarana, karena tanpa sarana dan prasarana, program-program yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan akan sulit dilaksanakan. Yang kelima, adanya program pengembangan kapasitas untuk warga sekolah atau warga madrasah. Kita mengetahui betul wawasan berkaitan dengan topik gizi dan kesehatan merupakan pondasi awal ya yang diperlukan oleh sekolah dan madrasah agar seluruh warganya dapat bersama-sama membantu berkontribusi untuk tercapainya program dengan baik agar ujung akhirnya adalah tercapainya mutu pendidikan yang terbaik. Berikut ini ada beberapa sumber belajar yang Bapak Ibu sekalian dapat download ya di websitenya Simeurekfon. Juga satu sumber belajar berupa video yang juga menjadi bagian dari bahan ajar yang diberikan di pelatihan ini. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian menyimak video ini dengan baik. Saya yakin cerita dari 2 sekolah yang berbagi di video ini merupakan cerita yang Bapak Ibu sekalian juga alami dan mungkin juga memberikan beberapa inspirasi baru untuk membantu kondisi sekolah dan madrasah Bapak Ibu sekalian. Terakhir, saya ingin sampaikan, kemajuan tidak tercipta sekaligus, tapi melalui dedikasi sehari-hari dari mereka yang tidak pernah lelah membimbing dan memimpin. Siapakah mereka di sini, Bapak Ibu sekalian? Betul sekali. Bapak Ibu adalah mereka-mereka yang disebutkan di slide ini yang tidak pernah lelah dalam membimbing dan memimpin. Saya ucapkan selamat Bapak Ibu sekalian. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat memberikan motivasi agar berkarya dengan lebih semangat lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menyimak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Salam sehat.